Kajian materi kali ini tentang apa ini? Kalau soal utang gimana individunya, Pak? Ini maksud pertanyaannya bagaimana? Ya, kalau pertanyaan itu yang jelas, ya, singkat, padat, jelas. Ya. Saya membahas tentang Kamis Pon jauh dari hutang. Kalau soal utang gimana, Pak? Individunya, Pak, ya. Atau pribadi Anda kena utang, gitu. Loh, kalau Anda hutang, operasi, hutang bank, itu sudah pasti Anda melawan Tuhan. Ngelawan gitu loh ya. Anda punya musuh namanya Tuhan yang menciptakan jagat semesta. Termasuk diri Anda. Nah, bagaimana rasanya gitu loh ya. Ya pasti emosi Tuhan ya. Ya, Tuhan kok emosi? Loh iya. Tuhan itu mempunyai sifat ya, menghukum. Ada Asmaul Husna kan ada tuh, coba Anda lihat. Ya, ya Jabbar, Maha membalaskan. Ya Qahar, ya Muntakim, ya Talbas. Ya. Jadi ketika kita ini melawan yang namanya Tuhan, Gusti Allah, ya, otomatis kita akan dihukum. Maka banyak ya. Coba Anda rasakan ya, kalau Anda pernah berhutang, ya, malam gelisah, siang malu untuk keluar. Nah, itu kondisi ketika kita ini terjebak hutang. Ya, pikiran kita itu selalu gelisah, resah. Opo gambar meni, opo gambar meni. Pasti seperti itu. Itu hukuman psikologisnya seperti itu. Nah, belum hukuman yang lain akan tertutup, akan tersumbat pintu-pintu rezeki Anda. Ya, kalau Anda ini terjebak dengan yang namanya riba. Kecuali Anda hutang ya sama saudara Anda, hutang 1 juta kembali 1 juta. Soal Anda memberi katakanlah sebagai ucapan terima kasih, no problem. Tapi ketika orang yang memberi hutang mentarget ini 1 juta kembali 11, 1.100.000, itu 100 ribunya riba. Ya, itu pemberi juga mendapatkan hukuman yang sama, ya, melawan Tuhan. Ya, penerima pinjaman itu pun juga sama. Ya. Loh, saya ngomong semacam ini sudah pernah saya rasakan, ya. Sudah pernah saya lakukan, sudah pernah saya rasakan. Jadi tahu saya efeknya bagaimana, itu tahu. Saya sampaikan semacam ini supaya Anda tidak terjebak. Cukup saya saja yang terjebak. Dan alhamdulillah sudah keluar dari kondisi semacam itu. Ya itu loh. Dari pengalaman itu juga termasuk guru ya. Guru yang terbaik. Apalagi hal-hal semacam ini, hal-hal kaitannya dengan muamalah amal kholik ya. Kepercayaan di dalam Islam itu seperti itu. Ya, riba itu dilarang. Ya, riba itu juga dosa besar. Ya artinya ketika kita melanggar ya pasti kita dihukum sama Tuhan gitu. Kecuali kalau Anda non muslim ya ndak apa-apa wis lakonono wis. Coba buktikan nanti. Pasti hidup Anda berantakan. Ya. Tuhan itu berfirman ya, tertulis di dalam kitab suci. Ya. Itu ya, untuk Anda ini supaya selamat gitu ya, supaya Anda selamat berada di jalur Tuhan gitu ya. Nah, dan yang membuat yang mengatur alam semesta ini juga Tuhan. Tuhan itu sudah memiliki kuasa penuh atas alam semesta ini. Lah kita ini berani-berani kita melawan Tuhan. Ya, banyak orang katakanlah, oh saya disakiti, menyakiti ini. Itu kan melawan Tuhan juga gitu. Efeknya apa? Karma gitu. Itu sama seperti itu. Makanya ya, teman-teman Kamis Pon dimanapun Anda berada, sebaiknya kita ini terus ya, dan selalu meningkatkan kualitas diri kita. Terus dan selalu meningkatkan kualitas diri kita untuk mengenal apa yang menjadi perintah Tuhan gitu. Mengenal agama kita, mengenal kitab suci kita, mengenal aturan-aturan mainnya gitu ya.
Ya, termasuk aturan kita ini bermuamalah ya, berhubungan sosial dengan sesama manusia ini. Ya. Ini berhubungan sesama manusia ini, muamalah amal makhluk ini perlu kita perhatikan supaya apa? Supaya hidup kita ini benar-benar terarah, supaya hidup kita ini tidak ngawur gitu. Nah, ketika Anda sudah berhutang terus hidup Anda berantakan, ya, ditobati, caranya ditobati. Anda tobat, ya Tuhan, saya minta maaf atas segala apa yang saya lakukan. Ditobati, berjanji kepada Tuhan tidak akan mengulangi lagi. Itu yang harus Anda lakukan, itu yang harus Anda praktekkan, itu yang harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Ya, jadi ketika Anda sudah berhutang, terus sudah tahu rasanya, ya, rasa nih hukuman Tuhan. Orang berhutang itu dihukum sama Tuhan. Ya, bukan karena dia dihukum sama Tuhan terus dia berhutang, bukan ya. Ketika Anda menjalani hutang, Anda pinjam ke bank, ya, nah, ini kan melakukan riba. Atau Anda tuku sepeda kredit, itu kan menjalani riba. Ya. Nah, selanjutnya tidak hanya sepeda saja ya, semua yang kaitannya dengan kredit, yang kaitannya dengan ada bunga. Ya. Nah, ketika Anda sudah merasakan beratnya, sulitnya menyelesaikan tanggung jawab Anda kaitannya dengan hutang tadi, di situ ada hukuman Tuhan. Lah, kesadaran diri ini kudu ditobati dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Baru Tuhan akan menyelesaikan masalah Anda. Ya. Dan jangan diulangi lagi. Orang bersalah wajar gitu ya. Oh, Nabi Adam juga bersalah kok. Loh ya, Nabi Adam ini bersalah makan buah kulti, tapi dia tobat. Ya, berjanji kepada Tuhan tidak akan mengulangi lagi. Akhirnya diampuni. Ya. Nah, akhirnya muncul doa yang namanya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.